jurusan Psikologi Islam angkatan 2019 dari lokal PIB 2019. Di sini saya akan membahas tentang filsafat jiwa Al-Ghazali tentang kritikan filsafat peripatetik. Biografi beliau adalah nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lahir di kota Irak pada tahun 4450 Masehi atau 1059 Hijriah. Beliau adalah seorang yang sederhana, yang tinggi ilmunya dalam ilmu tauhid. Al-Ghazali adalah seorang yang pandai dalam segala bidang, baik itu ilmu tauhid, fikih, dan filsafat. Pada dasarnya, Al-Ghazali tidak memiliki bidang filsafat atau mazhab tertentu untuk melabeli pemikirannya itu. Yang menjadi fokusnya adalah untuk mengomentari, mengkritik, dan memperbaiki, memberikan terkait dengan pemahaman kaum muslim terhadap pemikirannya tentang Tuhan, terutama menyangkut tentang persoalan teologi, kalam atau perkataan Tuhan mengenai alam dan ketuhanan. Konteks hidup Al-Ghazali mengalami persoalan yang dihadapi baik itu agama, politik, dan kerajaan, persoalan dan masyarakat yang makin merosot jauh dari nilai-nilai ketuhanan sejati. Dalam karyanya Tulafus Salafiyah, Ghazali menjelaskan tentang kejadian-kejadian penyusutan atau penyimpangan yang dilakukan oleh umat muslim pada tempo dulu. Inti dari kritikan Al-Ghazali adalah untuk menangkis penggunaan akal yang berlebihan tentang menafsirkan masalah-masalah ketuhanan, terutama keterkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar dan indera manusia. Pada dasarnya filsafat dulu menjelaskan bahwa wajibul wujud yang tidak ada menjadi ada atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya, sehingga Al-Ghazali mengkritik tentang filsafat sebelumnya tentang keberadaan Tuhan. Jiwa menurut Al-Ghazali adalah jiwa yang menjadi hakikat manusia serta bersih dari sifat keberadaan atau maksudnya itu adalah bahwa jiwa itu adalah suci tanpa ada kesalahan atau kotoran. Jiwa itu berada di spiritual dan berada dalam alam gaib, dan raga berada dalam materi atau alam yang kita alami sekarang. Al-Ghazali mengartikan jiwa ada 4, yaitu nafsu. Nafsu adalah berupa keinginan yang menjadi menggebu-gebu yang terjadi di manusia. Biasanya nafsu itu ke arah yang lebih negatif, terutama keinginan, dan nafsu itu adalah lawan dari kata syariat. Biasanya nafsu itu condong ke arah negatif. Selanjutnya itu adalah ruh. Ruh adalah suatu yang bersumber dari hati manusia atau yang diberikan Tuhan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya adalah akal. Akal itu adalah berupa berpikir, membedakan secara rasional. Dan akal itu berfungsi sebagai membedakan mana baik dan buruk. Akal itu digunakan tanpa mempertimbangkan perasaan. Qalbu berarti perasaan atau hati, atau merasakan benar atau salahnya yang berhubungan berpikir, mengenal, dan beribadah. Selanjutnya jiwa menurut Al-Ghazali ada 3 macam, yaitu jiwa
Jiwa binatang ini condong ke arah nafsu. Jiwa binatang seperti layaknya hewan yang cuma berpikir makan, makan, dan makan. Yang dipikir cuma nafsu tanpa keinginan yang harus ia laksanakan. Selanjutnya adalah jiwa nabati, adalah seperti layaknya sebuah pohon yang tumbuh condong ke atas atau bisa juga condong ke bawah tergantung posisinya. Tentang jiwa insani. Jiwa insani itu adalah jiwa yang dimana fokusnya itu sebagai berpikir. Nah, jiwa insani ini termasuk jiwa yang paling sempurna dari jiwa-jiwa yang sudah saya jelaskan tadi, karena ini termasuk jiwa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang jurnal yang bahas tentang berhubungan dengan filsafat Al-Ghazali, yaitu tentang telah pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat. Pada jurnal ini menggunakan metode pustaka. Kenapa jadi menggunakan metode pustaka? Karena banyaknya sumber-sumber yang berhubungan dengan pustaka seperti buku-buku. Selanjutnya adalah hasil atau yang dikerjakan dalam jurnalnya adalah yang dapat kita ambil dari jurnalnya adalah agar kita sebagai generasi penerus bangsa harus meneladani dan mengajarkan pengetahuan kepada orang lain, baik itu ilmu agama maupun ilmu luar agama, karena pada umumnya pada dasarnya agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang radikal yang bisa merusak pemikiran kita yang dulunya condong baik ke arah yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.